Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umrawati SPDGR, guru di SMK Negeri Inanwatan, CGP Angkatan 10, Dasus atau Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Daya. Nah, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik pra-observasi bersama dengan Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Masita Parwat. Sini saya mengampun mata pelajaran matematika untuk kelas 10, 11, dan 12. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ita. Waalaikumsalam Ibu. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kita akan melakukan coaching ya. Iya Bu. Oke, nah saya sudah melihat modul yang Ibu sudah buat terkait pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya. Iya. Oke, saya sudah melihat modul ajar yang Ibu sudah buat. Di situ terkait pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE Bu ya. Iya, betul, Bu. Oke, nah untuk supervisi ini kita akan merujuk pada dokumen yang Ibu sudah buat. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai percakapannya, kita menyamakan persepsi dulu kita dulu Bu ya. Iya. Oke, jadi tujuan dari supervisi akademik itu untuk mengembangkan kompetensi diri Ibu sebagai seorang guru, baik dalam mengembangkan pengelolaan kelas, metode pembelajaran, dan aspek lainnya. Ya Bu, saya yakin sekali bahwa dengan adanya supervisi ini Mm-mm. bisa meningkatkan pengembangan kita tentang ini ya Bu. Diri Ya. saya sendiri, terutama diri saya sendiri sebagai seorang guru. Oke, baik Ibu. Jadi dalam pembelajaran nanti Ibu, apa tujuan yang ingin dicapai? Ya, di sini saya akan menggunakan dua tujuan Bu. Yang pertama itu siswa mampu menyatakan bilangan berpangkat bulat positif sebagai perkalian bilangan berulang Iya. atau eksponennya Bu. Ya. Yang kedua itu siswa mampu menyederhanakan bentuk pangkat yang memuat pangkat pecahan dan pangkat negatif. Oke. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti di kelas ada dua Bu ya. Iya, Bu. Yang pertama itu siswa mampu menyatakan bilangan bulat berpangkat bulat positif sebagai perkalian bilangan bulat berulang atau eksponen. Iya, Bu. Terus yang kedua, siswa mampu menyederhanakan bentuk pangkat yang memuat pangkat pecahan dan pangkat negatif. Iya. Gitu Bu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, terkait dari tujuan itu, area pengembangan yang Ibu ingin capai nanti yang mana Bu? Ya, yang ingin saya capai untuk kali ini kan saya menggunakan materi eksponen. Iya. Yang area pengembangannya itu saya ingin tentang pengelolaan kelas nih Bu. Oh, gitu ya. Ya. Oke, jadi dalam pertemuan kali ini Ibu mengajar matematika dengan materi eksponen, kemudian area pengembangannya itu nanti dalam mengelola kelasnya. Iya. Oke, baik Bu. Nah, keren nih. Nah, Sama lanjut. Ibu ya. Iya. Oke, Ibu Ita. Nah, dalam mengelola kelas dengan baik itu dalam bayangannya Ibu Ita itu seperti apa? Nah, kan kita tahu Bu, Mm-mm. ini kalau apalagi matematikanya, Ya. anak-anak belajar pasti ada yang pusing sana, ada mungkin ada emosinya dari apalagi kalau matematika kalau jam-jam kedua, mungkin Iya. kalau jam pertama masih agak semangat sedikit. Iya. Tapi untuk jam-jam kedua, apabila Mm-mm. jam terakhir itu kan biasanya emosi anak itu sudah mulai terganggu. Oh, iya. Entah itu ada masalah sama teman, mungkin ada pelajaran yang sudah buat sebelumnya atau Bu, Iya. bisa jadi. Nah, itulah yang saya ingin siswa bagaimana dia mengelola emosinya itu Bu. Walaupun sudah dari rumah mungkin agak bete, sampai Iya. di sekolah lagi mungkin sudah tambah lagi, Iya. sudah apalagi sudah agak-agak sia, sudah lapar lagi. Oh, Nah, gitu ya. ya itu yang saya mau, emosi bagaimana walaupun di luar ada rasa bagaimana Mm-mm. ada cemas ke apa, tapi Iya. dalam menerima pelajaran itu
mereka tetap fokus. Oke. Jadi berdasarkan eh, ceritanya ibu bahwa eh, di sini anak-anak mungkin emosinya sudah tidak terkontrol ya, Iya, karena betul. sudah jam kedua. Kemudian mungkin ada teman-temannya yang mengganggu Mengganggu, begitu, iya. akhirnya emosinya sudah tidak terkendali. Belum lagi ada masalah yang mungkin Di dibawa luar. dari Iya, Bu. rumah ya. Iya. Jadi ibu di sini ingin memfokuskan anak-anak untuk belajar dengan cara apa, ibu? Mengelola emosi diri sendiri begitu, Bu, supaya menekankan bahwa rasa yang di luar itu fokusnya itu tetap buat pelajaran. Jadi untuk mengelola emosinya dalam iya. kelas ibu Iya. ya. Jadi wow, bagus sekali nih Bu Ita. Insya Keren nih ya. Oke, jadi yang ibu ini ingin sejak memulai pembelajaran itu, ibu sudah menuntun anak-anak untuk terlebih dahulu mengelola emosinya ibu, Iya. ibu ya. Iya. Kemudian sudah mengerti tentang dirinya, Iya. sadar diri Sadar begitu. diri, iya, Ibu. Oke, baik, lanjut. Nah, ibu juga tadi menyatakan bahwa ibu ingin murid-murid ibu ini berfokus pada pembelajaran matematika yang ibu ajarkan, gitu ya. Iya, Bu. Oke, dari beberapa poin yang ada di modul yang ibu buat, jika kita hubungkan dengan pembelajaran KSE atau PSE, pembelajaran sosial emosional, secara spesifik ibu ingin mengembangkan area yang mana, terus terutama yang perlu ibu fokuskan dalam proses pembelajaran itu yang mana? Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ya, Bu ya. Iya. Saya berfokus di mereka tentang berrelasi, Bu. Nah, karena saya jarang ini kan tentang konten, Iya. sama apa, ada produknya juga, Bu ya. Nah, ini kan nanti dibagi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Iya. Nah, setelah dibagi ini biasanya dalam kelompok itu saya lihat banyak sekali, Bu, bahwa dalam sudah dibagi kelompok tapi bukan kerja kelompok, tapi kebanyakan itu kerja mandiri. Kerja mandiri. Iya. Oh, Jadi gitu ya. saya ingin menekankan bahwa ini kita kerja kelompok. Jadi semuanya harus terlibat dalam kelompok itu, bukan hanya satu orang atau dua orang saja yang tahu. Nah, mereka yang tahu itu yang bisa mengajarkan teman-teman yang tidak tahu. Yang tidak Ibu. tahu. Iya. Oke, baik. Oh, keren ya pembelajaran berdiferensiasi. Oke, dengan menyimak yang ibu bilang tadi bahwa dalam pembelajaran nanti ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan gaya belajarnya mereka ya. Iya, Ibu. Kemudian di dalam pembelajaran itu ada konten dengan ada proses, kemudian ada juga mungkin produk ya. Iya, Ibu. Nah, di dalam pembelajaran itu ibu ingin menekankan bahwa di dalam kelompok itu anak-anak harus berelasi ya. Iya. Di situ yang area pengembangannya ibu yang ingin capai, Iya, Ibu. kemampuan terhadap berelasi dalam kelompok. Jadi tidak hanya satu dua orang yang bisa kerja, tapi harus sama-sama bekerja dalam kelompok yang bisa mungkin menuntun teman Iya, yang kurang iya. bisa gitu ya. Iya, Oke, Ibu, keren sekali. Nah, kira-kira sudah terbayang Ibu ya langkah-langkahnya yang akan dilakukan nanti. Oke, bisa Ibu ceritakan kembali seperti apa nanti langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Ya, yang pertama masuk, setelah itu ya seperti biasa kita melakukan salam, terus mungkin ada ice breaking yang dimana tadi mengolah emosi. Nah, kita akan pakai roda emosinya, bagaimana kita untuk mengetahui bagaimana perasaan anak-anak sebelum memulai pembelajaran ini. Nah, mungkin ada yang sedih, ada yang galau. Nah, kita mungkin ada permainan sedikit untuk menambah semangatnya, untuk bagaimana mereka tetap bisa fokus dalam pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu mungkin saya menyampaikan tujuannya dari pembelajaran hari itu, apa yang ingin anak-anak itu pahami.
dan apa yang mereka pahami itu, dan juga apa yang ingin saya capai untuk mereka. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali ya. Jadi untuk langkah-langkah pembelajarannya nanti itu Ibu akan melaksanakan seperti biasa, bahwasanya berdoa terlebih dahulu, kemudian apa mengenal emosinya dengan memberikan roda emosi gitu ya. Roda emosinya seperti apa? Eh, Akan ditempelkan. itu akan ditempelkan, Bu. Mm-mm. Nanti baru mungkin ada siswa satu persatu mereka menempelkan emosinya mereka masing-masing, menunjukkan nah mana sih yang kita punya emosi hari ini. Iya. Yang anak itu mereka yang merasa oh Hesa marah hari ini, saya lagi galau mungkin. Nah, oke. mungkin dia mungkin ada alasan sedikit kenapa sih bisa galau, Oke. supaya kita tahu oh iya kenapa. Mm-mm. Kalau tidak, biasanya kan anak-anak juga tidak mau, kadang-kadang tidak terbuka. Iya. Nah, kita minta saja mereka di mana sih emosi mereka. Mm-mm. Nah, nanti mungkin ada di pembelajaran terakhir mungkin kita bisa Mm-mm. kenapa sampai mungkin ada masalah. Iya. Itu kan masalah pribadi mungkin ya. Nanti selesai lah baru kita Iya. selesaikan. Baik. Jadi untuk memfokuskan, saya dengar tadi Ibu bilang bahwa untuk memfokuskan anak-anak ini dalam pembelajaran, Ibu mungkin selingi dengan ice breaking ya, Iya, agar iya. mereka tetap fokus untuk menerima pembelajaran. Oke, baik, luar biasa sekali Bu. Betul Ibu ya, bahwa yang selalu kita alami dalam pembelajaran itu terkadang emosinya anak-anak tidak terkontrol. Iya, iya. Jadi kita perlu mengelola emosi anak-anak ini di dalam pembelajaran. Oke. Baik Bu, untuk proses supervisi akademik kita ini, kira-kira saya kapan bisa masuk di kelasnya Ibu? Nah, insya Allah hari Kamis, Ibu. Hari Kamis Iya. ya. Heeh. Karena kebetulan saya jam kedua. Jam Jadi kedua. kayak saya bilang tadi Bu ya, yang Iya. pertama mungkin ada bosan Oke. kah bagaimana, karena Jam memang saya kedua. jam kedua. Oke, baik Ibu. Jadi insya Allah saya akan datang ke kelasnya Ibu di jam kedua, Iya. Ibu ya. Iya, hari Oke. Kamis. Sesuai, saya akan membantu Ibu untuk mengobservasi sesuai dengan kesepakatan kita yang sudah kita ceritakan hari ini. Oke Ibu, terima kasih. Sama-sama, Sampai Ibu. jumpa hari Kamis. Kamis, iya, Oke, baik Ibu. Ya, Terima makasih, Bu. kasih. Iya, sama-sama, Iya. Ibu. Baik, itulah perbincangan saya dengan Ibu Guru. Ibu Guru siapa? Masita Parwak. Ya, Ibu Guru Masita Parwak yang akan saya observasi pada hari Kamis untuk melakukan supervisi akademik. Baik, saya Ibu Guru Umrawati, CGP Angkatan 10 Dasus Sorsel, ingin melaksanakan tugas supervisi akademik terhadap rekan sejawat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.